Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk dalam sikap doa kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyataan dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat kesehatan semuanya yang Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, Kau selalu melindungi kami, Kau memberkati kami Tuhan, menyertai kami Tuhan sampai dengan saat ini, semua karena kasih karunia daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Kau Tuhan Allah yang menjamah setiap hati kami Tuhan, hadirat-Mu boleh ada dimanapun kami berada Tuhan, Kau penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biar Kau pimpin ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan. Biar Kau urapi semua kami Tuhan dimanapun kami berada. Hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan, Kau urapi Tuhan. Pujian pemain musik semuanya melayani Kau sekecil apapun Tuhan Yesus, Kau urapi Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan setiap firman. Biar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal dari hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hikmat Tuhan dalam menanggap setiap firman yang akan disampaikan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Setiap puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin? Amin. Mari dimanapun kita berada, walaupun dalam kondisi seperti ini, kita harus lebih lagi memuji-muji nama Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Sebab Dia ciptakan semuanya.
Tuhan? Mari kita naikkan lagi satu pujian. Firman-Mu itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Senjata di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, jangan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, jangan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, nama-Nya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Mari kita mengakui dari Allah, katakan firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, nama-Nya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Sukacita, amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua dalam sikap doa, kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan, lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Aku menyembah.
terjadi di sini. Saya yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi pada kami, kesembuhan terjadi pada kami, kelepasan terjadi pada kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau Bapa Jemaat. Engkau segalanya bagi kami, Engkau berkuasa bagi kami, mukjizat nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Bapa Allah kami yang luar biasa. Mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami orang percaya. Kemenangan demi kemenangan, kelepasan, kesembuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk karyamu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali Tuhan bersekutu dengan Engkau, kami boleh beribadah kepada Engkau. Bapa mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu agar kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bukakan setiap mata rohani kami, selubung sebentar tutup dan ilah dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Awal bulan kita kembali menerima perjamuan Asa yang kudus, di mana kita memperingati persekutuan
Tuhan dengan diri kita. Haleluya. Di mana kita melihat rencana Allah bagi manusia, yaitu citra diri manusia yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Alamat pada mulanya Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, senantiasa ada bersekutu dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup bergandengan tangan dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Itulah manusia diciptakan. Jadi manusia kehilangan kemuliaan Allah di saat manusia jatuh di dalam dosa. Manusia mulai tidak taat kepada perintah Tuhan. Manusia mulai memberontak terhadap Tuhan. Apa yang Tuhan gariskan, apa yang Tuhan perintahkan, manusia mulai melanggar daripada perkataan Tuhan, sehingga manusia jatuh di dalam dosa, memisahkan kita dengan Allah. Justru dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita sangat-sangat harus mengerti sesungguhnya kenapa Tuhan datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak lain tidak bukan adalah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita mempunyai persekutuan ya dengan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 20 ya, di mana Tuhan telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk manusia kembali kepada rencana Allah yang semula. Yohanes 14 ayat 16 sampai 20, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengan perjamuan asa yang kudus, perjamuan ya, mempersatukan kita dengan Tuhan kembali ya, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, di mana Tuhan telah mati di kayu salib ya, dengan dia mengutus, yaitu mengirimkan rohnya, itu roh kebenaran, hidup dan hidup dalam kehidupan setiap kita orang percaya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan bahwa dunia tidak mengenal dia, yaitu Roh Kudus. Selain kita yang orang-orang percaya, baru kita mengenal Roh Kudus, karena dialah yang menuntun kita hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam firman Tuhan. Itulah Tuhan menciptakan kita supaya kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Tapi manusia tertipu oleh tipu muslihat siasat daripada iblis, sehingga dosa memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Nah, itulah kita menerima perjamuan ya, kita menerima tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus, supaya kita kembali jadi mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita kembali ya bersekutu dengan Tuhan. Kita kembali berjalan bersama Tuhan dengan perantaraan itu Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara, dan kita mengerti setiap kehendak dan maunya Tuhan dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Saat ini dunia digoncangkan tanpa Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita akan mengalami stagnan di tempat. Kita akan menjadi orang yang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kegalauan, situasi keadaan menekan dalam kehidupan kita. Tapi karena ada Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, dialah yang memberikan kita pencerahan, dialah yang memberikan kita kekuatan, dialah yang memberikan kita pengertian, dialah yang memampukan kita untuk melewati hari-hari
yang bukan semakin baik, tapi hari-hari yang semakin jahat. Tapi kalau kita bersama Tuhan Yesus, penyertaannya sungguh luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak takut dengan keadaan dunia yang ada, tapi ada Roh Tuhan bersama saya dan saudara. Dia yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saya dan saudara. Lalu rencana apa Allah dalam kehidupan manusia, ya, yaitu supaya manusia mempunyai karakter Allah. Nah, itulah Tuhan katakan bahwa kita adalah segambar, serupa dengan gambaran Allah. Kalau kita adalah gambaran dengan Allah, maka kita mempunyai karakter sama dengan Allah, yaitu kita mempunyai sifat ilahi dalam hidup kita. Amin. Karena kita adalah segambar, serupa dengan gambaran Allah. Karena manusia diciptakan supaya kita mempunyai karakter seperti Allah. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 4 sampai ayat 7 dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kita mempunyai karakter ilahi, kita mempunyai sifat ilahi dalam kehidupan kita, di mana kita tidak ikutin hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita, ya, tapi justru kita harus lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Iman kita untuk iman di dalam kebajikan, ya, di dalam pengetahuan kita, pengetahuan akan Allah, dan supaya kita tidak salah melangkah, dan kita hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, itulah Allah mau dalam setiap kehidupan kita, supaya kita sungguh di dalam Dia, supaya kita segambar, serupa dengan Dia, hidup dalam karakter kita yang serupa dengan Dia, sifat keilahian kita yang sama seperti Dia, sehingga jati diri manusia sesuai apa yang Tuhan mau, dan sehingga kehidupan kita, rencana Allah tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya yaitu supaya manusia mempunyai fungsi, yaitu untuk memerintah alam semesta. Itulah Tuhan menciptakan manusia, bukan. Kejadian 1 ayat 28 berkata bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itulah Tuhan menciptakan rencana Allah dalam setiap kehidupan manusia. Nah, bahwa Allah inginkan bahwa kita mempunyai kekuasaan untuk memerintah alam semesta. Tapi kenyataannya, ya, manusia jatuh di dalam dosa. Allah mau manusia menaklukkan bumi ini dan musuh-musuhnya. Tapi kenyataannya Adam ditaklukkan oleh setan, oleh dosa, dan oleh sakit penyakit. Sehingga manusia hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kesengsaraan, hidup di dalam kutuk, hidup di dalam dosa, hidup dalam sakit penyakit. Kenapa? Karena manusia di bawah kuasa setan. Harusnya manusia menaklukkan bumi beserta isinya, menaklukkan musuh-musuh, bahwa manusia yang berkuasa atas bumi dan segala isinya.
Tapi karena manusia melanggar daripada perintah Tuhan, manusia tidak taat lagi kepada Tuhan, sehingga manusia ditaklukkan oleh setan, oleh si jahat, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia tidak mempunyai kuasa lagi. Tapi justru itulah Tuhan sangat baik. Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengembalikan citra manusia, ya, supaya citra manusia ini dipulihkan. Manusia dikembalikan kuasanya oleh Tuhan Yesus, sehingga manusia berkuasa atas seluruh bumi dan menaklukkan setiap musuh-musuh yang ada di dunia ini. Bahwa iblis ada di telapak kaki manusia. Itulah Tuhan datang, ya, ke dunia ini. Tuhan Yesus mau datang, yaitu supaya manusia mempunyai fungsi seperti semula, yaitu memerintah di atas bumi dan menaklukkan segala musuh yang ada. Itulah Tuhan Yesus datang, mengembalikan citra manusia kembali kepada jati diri manusia yang sesungguhnya. Nah, itulah Tuhan datang, dan Tuhan mau mati di kayu salib supaya setiap kita menerima perjamuan dan kembali kita bersatu, ya, dengan Tuhan. Kembali hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan melalui Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan seterusnya adalah supaya manusia diciptakan adalah untuk reproduksi, yaitu menjadi bertambah-tambah, bertumbuh dan bertambah-tambah. Dikatakan tadi, ya, dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, itulah manusia, rencana Allah bagi manusia, yaitu supaya manusia berreproduksi, bertambah banyak, bertumbuh, ya, penuhi bumi. Dan bukan hanya itu, manusia saat ini yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya bertambah secara lahiriah, secara manusia, daging, tapi manusia bertambah-tambah secara rohani. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau apa? Di dalam Kolose 1 ayat 10, ya. Kolose 1 ayat 10 dikatakan bahwa, ya, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Di saat kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah, maka semakin kita akan hidup benar di hadapan Tuhan, semakin hidup kita menghasilkan buah. Dan bukan hanya itu, semakin kita akan tahu bahwa hanya di dalam Tuhan keselamatan itu ada. Di luar daripada Tuhan, maka kita tidak memiliki keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan, sehingga membuat kita mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Di saat kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah, maka kita akan mempunyai kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena di saat kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah, maka ada satu perintah, yaitu Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan kabar sukacita, supaya setiap orang yang percaya boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka dibaptis dan mereka diajarkan tentang kebenaran Injil. Nah, itulah Tuhan mau dalam setiap rencananya dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan kita bertambah secara duniawi, secara lahiriah, tapi Tuhan sangat inginkan kita adalah bertambah-tambah secara rohani, ya, secara rohani, sehingga kita akan semakin banyak
membawa jiwa datang kepada Tuhan, supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Itulah rencana Allah dalam kehidupan kita, ya, bahwa Allah ingin hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Senantiasa kita mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Amin. Supaya di saat kita mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita tidak jatuh di dalam dosa. Amin. Jadi kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita semakin mengerti dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Memilikilah karakter ilahi, yaitu sifat-sifat ilahi dalam kehidupan kita. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan gambaran Allah. Dan kita milikilah bahwa kita sadar bahwa kita mempunyai kuasa dan otoritas. Kita mempunyai kekuasaan. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan alam semesta dan musuh-musuh yang ada di sekitar kita, ya. Dan Tuhan juga ingin kita bertambah-tambah, bukan hanya di dalam lahiriah, tapi di dalam rohani kita, di dalam Tuhan. Mari setiap kita mengerti kehendak Tuhan dan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Saat kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, maka kita akan berjalan di dalam berkat-berkat Tuhan. Kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Biarlah Tuhan melayakkan kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Perjamuan ini mengingatkan kita bahwa kita kembali mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan memulihkan penciptaan manusia yang semula di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita arahkan tangan kita kepada perjamuan ini. Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus ini. Roti melambangkan tubuhmu, anggur melambangkan darahmu. Melayakkan kami menerima perjamuan ini, Tuhan. Mensucikan, kuduskan kami, Tuhan, menerima perjamuan ini. Engkau berkata setiap kali kami meminum perjamuan ini, Tuhan, kami mengingatkan Engkau yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami, untuk mengembalikan posisi kami kepada semula penciptaan manusia yang penuh dengan kuasa dan otoritas daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, memberkati perjamuan ini Tuhan, mensucikan, kuduskan perjamuan ini yang penuh dengan kuasa daripada Engkau, yang memulihkan setiap kehidupan kami, memberkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari setiap kita mengucap syukur. Naikkan setiap ucapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. The splendor of the King, clothed in majesty. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah mau datang ke dunia ini untuk kami semua ya Tuhan. Biarlah lewat perjamuan kudus pada minggu ini Tuhan, Engkau Tuhan boleh lebih lagi memperbaharui kami di dalam Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, urapi kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Lebih lagi Engkau Tuhan Allah menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk disampaikan kepada setiap daripada kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau sepakat sehati, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrenita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GDPR Living Brand ini. Tuhan Yesus, kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kemanapun ia melangkahkan kaki untuk melayani Engkau. Senantiasa Engkau Tuhan Allah menyertai, itu terbungkus dengan darah Yesus Kristus. Mujizat yang heran, kesembuhan, pemulihan boleh terjadi dalam setiap pelayanannya, sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Setiap serangan baik berupa apapun pada balas jahat juga kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan beliau ya Tuhan. Dan juga roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Kesehatan yang sempurna juga Engkau berikan. Dan juga berkat dari barat, utara, timur, selatan, Engkau kirimkan menyertai dalam sepanjang kehidupannya. Apapun yang menjadi keperluannya, Engkau Tuhan Allah yang memelihara dalam kehidupannya. Begitu pula juga dengan setiap anak-anaknya, dimanapun anak-anaknya berada. Kami percaya Engkau Tuhan Allah memberikan roh takut akan Engkau, sehingga apapun yang dikerjakan boleh berhasil dan beruntung. Dalam kehidupannya, mereka boleh senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ikat keluarga Ibu Gembala Sedang kami dengan tali kasih-Mu. Roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan boleh ada selalu di dalam keluarganya. Dan juga Tuhan Yesus, untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, baik pemain musik, kameramen, pendoa-pendoa syafaat, semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini sekecil apapun, Engkau Tuhan Allah mengurapi kami semua kembali Tuhan. Biar Engkau Tuhan lebih lagi membangkitkan kerohanian kami di dalam melayani Engkau. Beri kami satu kesatuan hati, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Senantiasa ikat kami dengan tali kasih-Mu. Dan juga pelayanan ini kami percaya Engkau Tuhan selalu turut campur tangan ya Tuhan. Untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah sedang beribadah online, kami percaya semuanya ada dalam perlindungan-Mu. Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber pengharapan mereka. Engkau Tuhan Allah yang senantiasa memelihara kehidupan mereka baik jasmani maupun rohani. Mereka boleh selalu rindu akan hadirat-Mu, rindu untuk memiliki waktu pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Kami semua boleh semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua senantiasa selalu dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setiap penyakit sampar kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa bagi negara kami Indonesia. Kami percaya Engkau Tuhan Allah senantiasa memperhatikan Indonesia maupun untuk kota Jakarta saat ini ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang senantiasa memperhatikan kota Jakarta. Berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai kepada RT dan juga RW. Engkau turut campur tangan, berikan roh takut akan Engkau, sehingga semua keputusan yang mereka putuskan benar-benar daripada Engkau. Dan juga Tuhan Yesus, setiap penyakit sampar ini kami percaya Engkau Tuhan Allah yang turut menghardik dan menghalaukan setiap penyakit sampar ini daripada negara kami Tuhan. Kami rindu negara kami boleh lebih lagi mengalami terobosan dalam perekonomiannya, dalam kesehatan, dalam pendidikannya boleh kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Dan juga untuk setiap hamba-hamba yang ada di seluruh Indonesia ini, Engkau Tuhan Allah turut campur tangan,
menjagai setiap kerohanian mereka dan mengingatkan setiap daripada mereka Tuhan untuk selalu berpegang teguh kepada Engkau. Mungkin saat-saat ini ekonomi boleh goncang, tapi kami percaya iman-iman setiap anak-anak-Mu senantiasa tidak akan goncang bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Engkau Tuhan Allah semakin memberkati pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan Engkau Tuhan Allah memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Dan juga untuk tangan yang belum sempat memberi, biar Engkau Tuhan Allah lebih lagi memberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan apapun yang dikerjakan. Engkau Tuhan Allah bukakan jalan sehingga kami semua boleh belajar lebih lagi untuk menabur untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan Allah yang menyempurnakan setiap doa kami, dan semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.